anggaran pemuda di Kota Sukabumi dibanding kabupaten kota yang lainnya memang ini? Ya, artinya berbicara tentang anggaran itu adalah berbicara tentang undang-undang pemuda. Jadi pada hakikatnya undang-undang pemuda itu berisi tentang perintah untuk fasilitasi kepemudaan. Salah satu fasilitasi kepemudaan adalah fasilitasi anggaran, fasilitasi tempat, program, di mana pemerintah punya kewajiban memberikan fasilitasi. Apalagi dalam saat ini menghadapi bonus era demografi, di mana usia pemuda hampir melebihi dari 50%. Tahun 2020 saja sudah 5,56%. Nanti menghadapi 2028 kita sudah mencapai 67%. Artinya bahwa proses pemuda cukup mewarnai dalam proses pembangunan. Maka dalam hal itu alokasi anggaran untuk kepemudaan seyogianya sudah harus sangat dominan. Jangan hanya karena terhambat kebiasaan dulu kecil kemudian kecil, menurut saya itu tradisi yang harus dirubah. Sekarang berubahnya adalah bagaimana maju ke depan, karena beberapa leading sektor pembangunan ini menurut data ILO tadi hampir 17% ditentukan oleh kemajuan pemuda. Nah, bagaimana pemudanya mau maju jika fasilitasi tentang pembangunan kepemudaannya tidak didukung secara finansial? Menurut saya sudah harus seimbang, makanya ada pemuda dan olahraga itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi porsi anggarannya senantiasa jomblang jauh begitu kan. Olahraga luar biasa gitu kan, tapi kepemudaan masih kecil. Sebagainya sekarang itu harus sudah menjadi ruang yang besar. Nah, walaupun porsi anggaran tadi dijelaskan oleh Pak Kabid, memang porsi anggaran tidak hanya di Dispora, disebar di beberapa dinas yang lain punya leading sektor kepemudaan. Kita sudah punya perda kepemudaan kalau tidak salah. Selanjutnya ada perwal untuk lintas sektoral Pak Ketua ya. Bagaimana ada perwal semua dinas terkait dengan kepemudaan itu mengepung untuk pembangunan proses kepemudaan. Apalagi sekarang ada indikator pemuda namanya IPP, Indeks Pembangunan Pemudaan, diukur mulai dari pendidikan, kesehatan, kesempatan kerjanya, partisipasi pemuda, dan gender. Artinya bahwa ukurannya sudah jelas. Nah, bagaimana ruang-ruang itu bisa diisi oleh teman-teman muda. Saya berharap Pak Wali yang merupakan wali kota representasi teman muda lah, masih muda beliau, bagaimana mampu memberikan ruang itu selebar-lebarnya untuk teman-teman muda, mulai dari fasilitasi anggaran, kalau bisa ditaikkan 1 miliar lah ke depan Kota Sukabumi. Kemudian yang kedua, tadi sampaikan Pak Kabir, gedung 2022 sudah ada gedung pemuda. Saya pikir itu sudah sangat memungkinkan. Hari ini Pak Gubernur sedang membangun fasilitas-fasilitas pemuda, mulai dari job center, mulai hub ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Saya pikir ruang-ruang itu bagaimana diisi oleh kita bersama-sama. Nah, Forum Rapimda ini mudah-mudahan menjadi ruang memberikan rekomendasi terhadap daya dukung partisipasi pemuda dalam pembangunan. Hari ini kita masih dalam posisi pemuda masih sering diperankan sebagai objek pembangunan. Ke depan bagaimana caranya bisa mengarus utamakan organisasi pemuda sebagai subjek dalam pembangunan. Saya terkait dilaksanakannya Rapimda ini apa ya tujuannya? Jadi Rapimda ini pada hakikatnya adalah forum 10 musda mengamanatkan tentang poin-poin strategis terkait dengan persiapan pelaksanaan musda, mulai dari penetapan waktu dan tempat, penetapan kepesertaan, penetapan materi, dan beberapa rekomendasi-rekomendasi secara internal dan secara eksternal. Mungkin secara internal kita juga perlu merumuskan beberapa konstitusi terkait persiapan musda, tapi bagaimana persiapan musda dan materi ini bisa sangat normatif ya, sesuai dengan ADRT. Saya berharap tidak ada kebijakan-kebijakan yang tidak bijak begitu karena melanggar ADRT. Kemudian yang kedua, rumus rekomendasi juga bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis secara internal. Bagaimana penataan organisasi ini besar tapi juga tidak gemuk, tapi tidak produktif gitu kan. Itu bagaimana caranya besar tapi juga produktif. Kemudian yang kedua, kita juga mampu membuat rekomendasi-rekomendasi strategis tentang kondisi eksternal kita, baik secara lokal, daerah Kota Sukabumi maupun secara nasional. Nah, pemuda sebagai wadah perekat kebangsaan, perekat keberagaman, bagaimana kita tampil memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk persoalan-persoalan nasional yang sedang kita hadapi, sehingga kita betul-betul memiliki warna tersendiri. Harapannya Bu? Ya, harapannya saya berharap bahwa di tengah digitalisasi luar biasa, pandemi COVID ini mendorong kita mau tidak mau harus ramah dengan teknologi ya. Bagaimana caranya teman-teman muda mulai memanfaatkan teknologi menjadi kekuatan. Tapi juga di sisi lain teman-teman muda harus tetap merawat dan menjaga kultur, tradisi dan budaya kita sendiri. Dan kita punya
punya kekuatan seperti Jack Ma tadi, kita punya kekuatan imajinasi, kreasi, dan kolaborasi. Nah, mudah-mudahan KNPI bisa menjadi ruang untuk melahirkan generasi-generasi muda yang inovatif, kreatif, dan berkolaborasi. Betul ya. Ketua?